yang sangat disayangkan itu di sini Bapak Ibu. Nah, di syarat khusus ini, terutama di bukti pendukung ini, itu untuk apa kita harus melampirkan ini? Tidak penting banget gitu loh. Ya, bukti submitnya, catatan koreksinya, kemudian bukti respon penulis terkait catatan dari ini. Itu urgensinya apa? Buat para asesor, itu buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya banggakan. Ini informasi ini sebenarnya hasil dari sosialisasi beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini diupdate di tanggal 15, sedangkan materi ini itu sudah pernah disampaikan per 12 Maret 2025. Hanya beda judul awal saja ya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat terkait dengan pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen, terutama untuk yang kolektor kepala dan guru besar itu, menurut saya ada beberapa kejanggalan yang semestinya itu tidak diperlukan dalam proses pengajuan tersebut, tetapi justru diminta. Dan sampai detik ini pun itu saya belum mendapatkan jawaban yang pas ya, untuk menjelaskan sebenarnya kenapa itu dibutuhkan, dokumen-dokumen itu dibutuhkan, karena urgensinya tidak ada sama sekali. Itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, sebelum tanggal 15 April itu saya sudah pernah mengupload video terkait tersebut. Pada sosialisasi tanggal 15 April, saya kira prediksi saya waktu itu akan ada sesuatu hal yang baru yang bisa setidaknya menghilangkan dokumen yang saya maksud tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini memang agak buram tampilannya, jadi saya mengambil yang per 12 Maret ini, isinya sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung saja tanpa panjang lebar. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini itu tidak secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Ada bagian-bagian penting saja yang menurut saya itu yang perlu saya sharing kepada Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu harus memastikan video ini Bapak Ibu saksikan sampai full. Tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk menulis jurnal internasional, nasional, kemudian menulis buku atau produktivitas, di mana pekerjaan Bapak Ibu itu bisa lebih produktif, Bapak Ibu bisa mendownload semuanya itu melalui link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu itu masih terkait dengan Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ya, beberapa bulan 1 bulan kemarin itu sudah terbit dan sudah pernah dilakukan sosialisasi dan sudah pernah saya bahas, tetapi secara eksplisit ya, melihat isi secara keseluruhan dari Kemendikti-Saintek ini, dan diupdate penyampaiannya itu tanggal 15 April seperti yang saya tampilkan tadi ya, yang ini. Tapi saya pikir ada sesuatu hal, saya pikir bahwa karena video saya itu sudah tampil sebelumnya, kemudian mungkin bisa melihat dari video saya itu, ternyata ketika sosialisasi itu juga tidak ada perubahan. Jadi video ini saya angkat kembali, itu harapannya biar sebenarnya dokumen yang tidak dibutuhkan itu ya harus dihapuskan. Dan kalaupun mau menjawab pertanyaan saya terkait dengan dokumen yang diminta itu, pertanyaannya adalah seberapa urgensinya teman-teman dosen itu harus melampirkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, nanti saya akan memberikan pandangan solusi yang semestinya harus dilakukan ya, biar nanti dosen-dosen itu tidak terbebani dengan hal-hal yang menurut saya receh gitu untuk hal tersebut ya, karena tidak penting gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat tujuan sebenarnya adanya aturan tersebut, Kemendikti nomor 63 itu adalah adanya kepastian hukum ya, untuk kelancaran dan kepastian layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada masa transisi. Jadi kalau Bapak Ibu memahami, sebenarnya aturan itu dibentuk itu untuk membuat seseorang itu taat kepada aturan tersebut ya, tetapi juga dengan aturan tersebut itu juga bisa membuat orang itu tidak taat kepada aturan tersebut ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat timeline ya dari Kemendikti-Ristek ini, itu akan diberlakukan itu sebenarnya di 2026
ya, tetapi kenyataannya itu enggak. Jadi bahkan akhir-akhir ini itu terkait dengan Permen 44 ya, itu sudah akan dimunculkan kembali. Kalau Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya, saya tulis selamat datang Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Nah itu ya ini. Jadi kalau yang sebelumnya itu diprediksi ini akan menjadi pengganti dari Permendikti nomor 44, ternyata enggak juga gitu. Tetapi apakah secara garis besar isinya sama? Ya enggak juga sebenarnya. Enggak. Cuma ya kedua-duanya ini berkaitan dengan karir dosen. Nah, saya juga tidak memahami kenapa begitu banyak aturan gitu. Nah, terlepas dari semua itu, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu memperhatikan ini ya, sekaligus nanti juga memperhatikan Kepmendikbud ya nomor 500 itu ya, itu akan diberlakukan Agustus insya Allah. Kemudian cakupan pengaturan layanan dosen, ini ada pendaftaran, pemutahiran data ya, kemudian pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik, kemudian pengolahan kinerja dosen, sama proses kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa saya tidak akan membahas secara keseluruhan isi dari hal-hal penting yang perlu saya sampaikan ya, karena ini lebih diutamakan ke pengajuan ke lektor kepala dan guru besar. Nah, bukan berarti yang asisten ahli dan lektor enggak ya, tetapi tetap menurut saya tidak terlalu begitu signifikan, karena yang dibutuhkan oleh teman-teman dosen itu adalah syarat khususnya gitu. Nah, tapi yang syarat khusus untuk lektor kepala dan guru besar itu masih dianggap terlalu berat untuk beberapa dosen. Nah, itu karena memang mindsetnya dulu yang harus kita rubah. Kalau mindsetnya dirubah, maka sebenarnya syarat khusus itu tidak sebenarnya terlalu berat. Bahkan tidak berat kalau kita memahami tupoksi kita sebagai seorang dosen itu apa sih. Nah gitu, tugas utama kita itu seperti apa, tugas pokok kita itu seperti apa. Nah, masalahnya yang menganggap berat itu kan karena tidak menyadari bahwa ketika saya memutuskan untuk menjadi dosen itu tidak serta-merta kita hanya cuma mengajar, mengabdi, melakukan penelitian, tidak seperti itu. Perlu adanya juga pengembangan diri, dan kita harus mengupdate informasi skill kita gitu. Kalau kita lihat ya, secara khusus ya, syarat khususnya untuk ke lektor kepala maupun ke guru besar atau profesor itu bagi kualifikasi pendidikan magister itu disamakan dengan yang doktoral. Jadi kalau yang dulu yang magister itu harus publikasi di jurnal internasional dan sebagai penulis pertama gitu ya. Nah, sekarang itu tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah levelnya sudah diturunkan. Jadi kalau yang dulu itu harus ke jurnal internasional, sekarang untuk yang mau ke lektor kepala dengan kualifikasi pendidikan magister itu cukup publikasi di jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Dan itu sebagai penulis pertama. Dan itu ya mudah sekali Bapak Ibu kalau misalnya mau prompting ya untuk penulisan jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, itu Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video ini. Dan itu sudah terbukti di beberapa dosen yang saya bimbing, itu semuanya sudah publish di Sinta 1 ataupun Sinta 2, bahkan yang internasional gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk yang profesor, tentu ya untuk menjadi profesor harus lulus doktor dulu ya, dan kurang dari 3 tahun itu tidak perlu syarat dokumen tambahan jurnal internasional ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu itulah baru lulus doktor, itu tidak perlu harus menunggu 3 tahun baru mengajukan. Kurang dari 3 tahun itu boleh mengajukan ya. Tetapi kalau yang dulu itu kurang dari 3 tahun itu ada syarat khusus tambahannya. Jadi kalau yang 3 tahun itu dengan 1 jurnal internasional bereputasi, kalau yang kurang dari 3 tahun maka ditambahkan menjadi 2 lagi ya. Jadi total ada 2 gitu ya totalnya. Tambahkan 1 lagi, jadi totalnya ada 2. Gitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu itu baru lulus S3 dan kurang dari 3 tahun, itu tidak perlu ada syarat dokumen tambahan jurnal internasional bereputasi gitu. Jadi sudah diturunkan lagi gitu. Nah, apakah kalau kita mengajukan pakai jurnal internasional ya diperbolehkan? Ya sangat diperbolehkan malah gitu kan. Jadi biar nanti kualifikasi Anda sebagai doktoral itu lebih bagus gitu kan. Yang menjadi banyak
banyak asumsi di luar sana. Dosen-dosen itu kan ada yang berasumsi seperti ini, dokter kok tapi nggak punya jurnal internasional. Nah, itu bukan saya ya yang ini, tapi lebih kepada orang-orang yang kalau kita seringkali komunikasi ya melalui forum-forum dosen gitu ya, itu hak-haknya teman-teman lah gitu. Dia mau punya jurnal internasional kayak mau enggak, ya kualifikasi lu sebagai dosen doktoral itu ya pola pikirnya harus seperti doktoral gitu. Kemudian jenis dosen saya tidak akan membahasnya ya, karena ini juga sudah dibahas di sebenarnya di di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Kemudian pengolahan kinerja juga ini yang masih juga rancu ya. Begini Bapak Ibu, ya ini tadi saya bilang bahwa kalau bisa nanti saya akan berikan ini ya solusi gitu ya terkait dengan pengajuan jabatan akademik dosen ini, maksudnya biar tidak memberatkan dosen. Kita itu kan semuanya punya BKD ya, di sister ya. Di sister kita itu punya sister masing-masing. Nah, kenapa sistem pengajuan jabatan akademik dosen itu untuk seluruh dosen itu tidak melalui sister? Contohnya seperti ini. Kenapa saya bilang tidak melalui sister? Kenapa tidak didesain melalui sister, di mana kita itu tinggal menarik data dari dokumen-dokumen yang sudah pernah kita upload melalui untuk pelaporan BKD kita, sehingga itu bisa langsung terhitung secara otomatis gitu. Jadi kalau misalnya kita menguploadnya jurnal internasional, langsung dapatnya sekian. Nah, selebihnya mau dikurangi ataupun tidak, itu nanti tugas berikutnya itu adalah tugas asesor gitu. Yang terpenting itu adalah memudahkan cara dosen itu untuk mengurangi sistem administrasinya. Nah, kalau mau tetap dibagi seperti ini, misalnya yang dosen PNS menggunakan SKP, kemudian yang dosen non-PNS menggunakan DUPAK, itu tidak akan pernah selesai masalah ini. Kenapa kok tidak memikirkan sesuatu hal yang lebih sederhana, yang bisa membuat dosen-dosen itu lebih nyaman di dalam proses pengajuan angka kredit? Saya punya pemikiran begini, kalau kita punya semua dokumen kita itu sudah kita upload di laporan BKD kita, kemudian disediakan aja menu untuk pengajuan angka kredit gitu ya di dalam sister kita, di mana kita bisa menarik data langsung dari BKD kita itu, kemudian itu bisa terhitung secara otomatis gitu. Jadi kita mau targetnya misalnya ke jauh yang lebih tinggi ya, misalnya ke guru besar atau ke lektor kepala, semuanya sudah tertulis di situ gitu loh, sudah tertarik datanya, dan di situ nanti ada keterangannya. Misalnya kalau mengalami kekurangan apa yang harus dilakukan, contoh misalnya, saya mau ke guru besar nih, kemudian setelah saya narik data saya dari BKD itu dan terhitung secara otomatis, ternyata ada kekuranganku misalnya gitu. Nah, itu baru kita bisa mau mengajukan ke lektor kepala saja sekian, atau tetap mau ke guru besar, misalnya semacam itu, ada pilihannya gitu. Nah, itu akan jauh lebih mudah loh. Menurut saya seperti itu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya Mendikti Saintek mau minta saran seperti apa, nanti saya bisa jelaskan ya secara langsung gitu. Biar nanti harapan saya dosen-dosen itu lebih mudah pengajuan kenaikan jabatan akademiknya gitu. Jadi tidak perlu harus ada pembeda bahwa oh ini sistem SKP, ini yang DUPAK gitu. Kalau yang semacam ini bukannya menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau untuk pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik, saya juga tidak akan membahasnya ini karena sudah juga pernah saya bahas. Jadi kalau Bapak Ibu mau membacanya, silakan di post ya, baru dibaca. Nah, yang terpenting itu adalah, ini pun juga Bapak Ibu ya, kalau mau ini Bapak Ibu bisa membacanya karena ini sudah pernah saya bahas semuanya gitu. Yang perlu saya tekankan lagi itu adalah kita harus punya karya itu harus berbasis portofolio, ada portofolio karyanya juga ya gitu. Tapi itu khusus untuk yang kesenian gitu. Yang perlu saya tekankan di sini untuk penjelasan syarat khusus tambahan kenaikan jabatan akademik dosen dari lektor kepala ke profesor gitu ya. Ini kemarin saya pernah menyebutkan kenapa kok tidak ada yang loncat jabatan seperti yang di POPAK 2019. Kalau semacam ini, menurut saya itu kemunduran. Padahal semestinya ketika pergantian zaman, pergantian tahun, itu semestinya harus berkembang. Ini malah kemunduran gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi skema loncat jabatan gitu. Nah,
mau terlepas bagian Kemendikti Saintek setuju apa enggak, tetapi kenyataannya seperti itu, ya. Karena sangat merugikan buat dosen-dosen yang produktif, gitu ya. Nah, mungkin kalau dosen-dosen yang tidak produktif gak masalah gitu ya. Tetapi kalau dosen-dosen yang produktif, apalagi ya adanya sistem SKP yang hanya cuma dibatasi sekian puluh poin, itu akan membuat dosen itu semakin lama menjadi guru besar. Padahal kita berkeinginan bahwa di Indonesia itu jumlah guru besarnya itu sangat sedikit. Nah, kita itu mau meningkatkan jumlah guru besar atau tidak sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini, untuk yang mau ke profesor atau ke guru besar, dia tentunya harus mendapatkan hibah penelitian kompetitif, ya. Ini pernah saya bahas ya, dari sekian banyak persyaratan, sepertinya yang paling memungkinkan khusus untuk dosen-dosen yang tidak memiliki S3 misalnya di kampusnya atau bahkan belum pernah membimbing S3, maka poin 1 dan poin 4 itu yang paling memungkinkan. Jadi pernah menjadi ketua di penelitian hibah kompetitif dan juga sebagai reviewer bagi paling sedikit 2 jurnal internasional bereputasi. Nah, itu poin 1 dan 4. Nah, kalau poin 2 dan 3 itu akan kesulitan bagi dosen yang tidak memiliki kampusnya itu ada S3 atau tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membimbing mahasiswa S3 di luar kampus gitu ya. Apalagi yang dosen-dosen yang ada di kampus-kampus swasta. Oh, tidak mungkin itu akan dilirik sama dosen-dosen yang ada di negeri gitu. Karena di negeri saja itu bisa dikatakan kekurangan akan mahasiswa S3 untuk membimbingnya seperti itu. Jadi untuk yang poin 2 dan poin 3, khusus untuk dosen-dosen yang satu yang berada di kampus swasta, kemudian yang tidak memiliki S3-nya, itu kesulitan untuk memenuhi poin 2 dan ketiga. Makanya di sini itu atau semua dari 4 poin ini. Nah, berikutnya itu adalah kalau kita lihat di sini ada perbedaan untuk kepangkatan, baik yang dosen non ASN maupun yang dosen PNS. Jadi kalau yang non ASN atau dosen yang bukan PNS ya, kenaikan jenjang jabatan satu tingkat itu lebih tinggi, tidak memperhatikan pangkat dan golongan gitu. Ini saja itu loh, kita berada di satu negara dengan tugas dan tugas pokoknya sama, tanggung jawabnya sama, proses ini saja itu loh dibeda-bedakan. Saya juga bingung ini. Kemudian ruang penyentaraan yang dimiliki dalam jabatan ya. Kemudian kenaikan lektor kepala ke profesor memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya. Gitu ya. Jadi ini juga yang masih banyak pertanyaan teman-teman dosen. Kok 10 tahun ya? 10 tahun itu Bapak Ibu, itu sejak Bapak Ibu pertama kali mendapatkan jabatan akademiknya. Gitu. Ya, misalnya kalau pertama kali Bapak Ibu mendapatkan jabatan akademik asisten ahli atau lektor di tahun 2024 sekarang ya, berarti 10 tahun sebelumnya, misalnya semacam itu. Nah, kalau sudah lebih dari 10 tahun ya tentunya bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian kenaikan jenjang jabatan akademik tidak dapat dilakukan 2 tingkat. Ini tadi saya tidak tahu alasannya kenapa kok tidak bisa dilakukan 2 tingkat. Artinya sudah tidak bisa lagi loncat jabatan. Makanya saya seringkali membandingkan dengan POPAK 2019 yang di situ ada mekanisme loncat jabatan. Di sini sudah tahun 2025 malah dihilangkan, kemunduran sejak tahun 2024 malah gitu. Nah, kemudian untuk yang dosen PNS itu kenaikan asisten ahli ke lektor itu dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan 3B. Memang dari awalnya sudah dapat 3B kali gitu ya. Kemudian kenaikan lektor ke lektor kepala itu dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan 3D. Memang seperti itu. Jadi untuk bisa ke 4A dari ke 3D dulu. Kalau dulu Bapak Ibu di POPAK itu tidak memandang mau 3C kayak mau ke, itu sudah bisa langsung ke lektor kepala gitu. Jadi melewati yang 3D. Nah, kemudian kenaikan lektor kepala ke profesor itu dilakukan pangkat atau golongan dari 4A, 4B, 4C. Jadi dia reguler gitu. Inilah yang sangat merugikan. Kemudian sudah memiliki masa kerja 10 tahun ya. Inilah yang seringkali saya sampaikan bahwa sekali lagi saya tekankan bahwa aturan yang dikeluarkan itu merugikan sebagian besar dosen, terutama dosen-dosen yang produktif. Coba misalnya saya tanya ya kepada mereka yang pembuat kebijakan ataupun yang memberikan materi sosialisasi, salahkah? Di mana letak kesalahan seorang dosen ya? Kalau dia produktif,
dan ingin mencapai jenjang jabatan akademik karirnya yang lebih tinggi ya dengan mekanisme loncat jabatan, apakah salah gitu? Apakah salah? Kenapa aturan yang 2019 PPAK 2019 itu dihilangkan mekanisme loncat jabatannya? Itu. Di sisi yang lain, Anda itu menginginkan bahwa di Indonesia itu kepingin doktornya banyak, guru besarnya banyak, tetapi menghambat karir dosen. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu berkomentar terkait dengan hal tersebut. Saya sebenarnya tidak begitu setuju seret dengan ketika, walah penjelasannya begini lagi. Jadi, itu yang sangat disayangkan bagi saya, teman-teman dosen yang produktif. Sama ini ya, ketika kita sudah lulus S3 ataupun proses pengajuan untuk jabatan akademik berikutnya, kenapa harus menunggu per 2 tahun gitu? Sekarang zamannya sudah modern. Orang-orang itu paling mudah mencari networking. Dalam 1 tahun, teman-teman dosen itu bisa memproduksi paper misalnya ya, atau dia lebih produktif itu bisa menghasilkan 30-40 per tahun gitu. Dan itu mungkin kalau dibagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat semacam ini, mungkin baru sesuatu hal yang mengagetkan. Nah, tapi kalau bagi saya, karena saya dikelilingi sama orang-orang itu yang jago-jago pada nulis, ya saya biasa aja sebenarnya gitu. Justru itu menjadi tantangan buat saya juga harus bisa misalnya menghasilkan publikasi yang banyak tetapi dengan kualitas yang bagus gitu. Karena misalnya kita punya ya dalam satu paper itu penulisnya ada beberapa gitu, 8-10. Coba masing-masing ini nulis gitu kan. Kemudian kita saling cross check gitu. Kemudian upload. Satu kali upload terbit langsung tuh 10. Itu apalagi mereka sudah jago misalnya publish di jurnal ini lebih cepat. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa kok justru hal-hal yang bisa sebenarnya mempercepat peningkatan karir dosen itu justru dihambat? Saya bingung dengan cara berpikirnya teman-teman yang membuat kebijakan semacam ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini timeline untuk penilaian. Jadi kalau timeline untuk penilaian ini, saya kira Bapak Ibu bisa melihatnya secara jelas di sini. Yang perlu saya tekankan di sini itu adalah Bapak Ibu nanti bisa lihat sebenarnya di post-post aja ya. Ini yang saya pikir kemarin itu ketika sosialisasi ini akan sudah tidak tersampaikan gitu. Ternyata masih tetap. Coba kita lihat di sini ya. Di sini yang mulai sedikit ada kejanggalan ya. Catatan penting penilaian jabatan akademik dosen khusus untuk lektor kepala dan guru besar, khusus untuk syarat khusus LK maupun GB, saya kira sudah saya jelaskan tadi ya di awal-awal. Khusus yang lektor kepala tidak harus sekarang jurnal internasional, tapi kalau punya jurnal internasional sudah lebih bagus gitu. Yang sangat disayangkan itu di sini Bapak Ibu. Nah, di syarat khusus ini terutama di bukti pendukung ini, itu untuk apa kita harus melampirkan ini? Tidak penting banget gitu loh. Ya, bukti submitnya, catatan koreksinya, kemudian bukti respon penulis terkait catatan dari ini. Itu urgensinya apa? Buat para asesor, itu buat apa? Bukti publikasi nggak ada sama sekali. Buat asesor maupun buat pembaca itu tidak ada urgensinya. Ketika artikel kita sudah submit, itu berarti sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan editor jurnal. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita submit, ketika kita sudah berhasil mempublikasikan itu berarti ada sesuatu hal, knowledge, ilmu pengetahuan yang ditawarkan di dalam artikel tersebut yang bisa bermanfaat untuk pembaca. Jadi tidak penting kita harus melampirkan bukti-bukti ini, apalagi yang sampai bukti plagiasi gitu. Itu yang saya heran dengan caranya berpikir. Saya pikir kemarin di hasil sosialisasi itu ini sudah hilang loh. Ternyata masih ada gitu. Jadi ya artinya mengulangi hasil sosialisasi yang tanggal 12 Maret kemarin, nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi ini sekaligus saya menyampaikan keluh kesah teman-teman dosen melalui kanal YouTube saya maupun Instagram saya yang semestinya ini tidak dibutuhkan. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa dosen mana yang memiliki filing yang bagus untuk menyimpan semua ini. Bukti submitnya, catatan koreksinya, bukti responnya, bukti diterima. Dosen mana? Gitu. Saya aja yang merasa bahwa filing saya bagus ya. Artinya saya menyimpan semua ini setelah saya kuliah S3 itu
Itu belum berarti juga saya menilai diri saya sudah bagus loh. Enggak juga gitu. Kenapa kok nggak sekalian aja sama yang proofread-nya? Kalau misalnya mau menyusahkan dosen ya jangan setengah-setengah dong. Ya sekalian aja gitu. Biar nanti lu dihujat juga sama dosen-dosen. Itu makanya saya sering kali menekankan ini tidak penting banget bukti pendukung itu. Tidak ada nilai urgensinya. Coba saya diberitahu ya. Mudah-mudahan ini video ini tersampaikan sama teman-teman dosen yang menyampaikan sosialisasi ini. Saya tolong diberikan suatu alasan yang kuat kenapa ini perlu harus dibuktikan, nilai urgensinya itu apa. Nah, kemudian yang sangat disayangkan berikutnya itu adalah artikel ilmiah hasil riset yang bersangkutan, bukan yang literatur review. Gila saya ini yang ini ya. Kita itu dipaksa untuk kenaikan jabatan akademik dosen itu hanya cuma bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian kita gitu. Menurut saya, ini mohon maaf ya, bukannya saya merendahkan atau menyampingkan keilmuannya mereka yang menyampaikan atau yang membuat kebijakan. Bapak Ibu pikir literatur review itu nggak punya novelty-nya? Itu punya novelty loh. Justru dari literatur review kita itu bisa kita bisa menambah ilmu pengetahuan yang baru gitu loh. Kita untuk mau mengetahui cara orang menulis seperti ini, dia mendapatkan ilmu pengetahuan seperti ini, itu kita lebih banyak justru membaca yang literatur review loh dibandingkan yang hasil-hasil riset. Makanya ini tolong juga disampaikan ya alasannya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan video ini sampai harapannya ya ditonton sama Kemendikti-Saintek ya, orang-orang di Kemendikti-Saintek. Saya tolong diberikan alasan biar saya bisa menyampaikan ke teman-teman dosen kenapa yang paper review, short communication dan lain sebagainya terkecuali dari yang hasil riset tidak diperbolehkan untuk misalnya syarat khusus kenaikan jabatan akademik, dosen, kolektor kepala, dan guru besar. Saya paham kalau literatur review itu bisa mungkin dipakai untuk tambahan kum ya. Tetapi kalau untuk kemudian dosen mau dijadikan syarat khusus, saya lebih setuju kalau ini juga harus dijadikan syarat khusus literatur review. Ya, karena coba Bapak Ibu baca ya, literatur review itu Bapak Ibu paling minim itu harus minimal 100 referensi loh, 100 jurnal. Itu pun juga mereka mikir-mikir itu mau menerima literatur review. Jangan dipikir yang hasil riset itu gampang-gampang aja publish. Literatur review itu juga lebih sulit loh. Dan itu jangan dipikir bahwa kalau literatur review kemudian short communication itu tidak memiliki kebaruan. Semua paper itu yang publish itu harus memiliki nilai kebaruan, harus punya novelty-nya. Kalau mau paper Anda publish, kalau tidak ada novelty-nya, lu mau yang hasil riset ataupun yang lain kalau tidak punya nilai novelty bagi editor dan pembaca, ya udah tidak akan pernah diterima, akan ke-reject terus gitu loh. Makanya saya juga heran kenapa kok yang literatur review ini rame di mana? Di grup Instagram dan tweet. Yang sangat disayangkan kenapa kok literatur review dihilangkan gitu ya. Short communication banyak loh. Kalau misalnya saya ceritakan, Bapak Ibu pernah nggak menemukan satu artikel? Ini belum ada undang-undangnya, ini aturannya. Bapak Ibu pernah nggak menemukan satu artikel tapi penulis utamanya itu ada 2 atau lebih? Pasti belum pernah kan? Nah, kalau kita itu sudah terbiasa gitu. Jadi jangan dipikir bahwa penulis utama atau penulis pertama itu selalu dosen yang ada di nama pertama. Tidak juga. Kalau di luar negeri enggak. Bahkan yang penulis terakhir pun itu bisa dinyatakan sebagai penulis pertama. Ada tandanya. Tandanya itu adalah kalau misalnya di atas nama mereka itu ada tanda pangkat. Itu berarti yang bersangkutan itu juga bertindak sebagai penulis pertama yang memiliki nilai kontribusi yang sama di dalam penulisan artikel tersebut. Seperti itu. Nah, itu di Indonesia belum ada aturan itu. Karena mungkin belum pernah ya, jarang menemukan artikel-artikel semacam itu. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi, saya kira ini yang paling penting ya. Yang saya lebih tekankan ya. Kemudian check similarity ini keseluruhan maksimal 25%, tapi kenyataan di lapangan tidak Bapak Ibu. Ya, ada kemarin dosen yang mengeluh ke saya, itu pengajuan lektor kepala atau guru besarnya itu ditolak. Gitu. Jadi si asesor itu menyeken hasil artikel yang sudah publish. Ya jelas aja nilai plagiarismenya tinggi loh. Tetapi saya tanya, apakah si asesor itu mengeksklut itu begini Bapak. Jadi kita menggunakan
menggunakan Turnitin itu juga harus tahu caranya. Bukan asal-asal upload, cek, keluar, udah kita telan mentah-mentah begitu aja. Kita itu harus juga menyeting, mengexclude beberapa. Contohnya, referensi kita harus exclude. Kata-kata atau angka yang sudah tidak bisa untuk diparaphrase, ya itu juga harus di-exclude. Contoh, nama universitas, itu harus di-exclude. Pendahuluan, material and method, discussion, acknowledgement, conclusion, dan lain sebagainya, itu harus di-exclude. Kemudian angka, satu mau diganti dari angka, kemudian ke bukan angka, ke huruf, ya itu juga harus di-exclude. Karena itu tuh juga akan terkena plagiasi, gitu. Jadi kita juga harus paham bagaimana cara menggunakan Turnitin, gitu. Itu merugikan loh, kasihan dosen tersebut loh. Dan setelah itu harus kurang dari 3%. Gila nih saya juga bilang. Nah itulah kenapa kadang-kadang ya, ini saya mohon maaf ya, bukannya merendahkan teman-teman asesor ya, tetapi saya juga bingung bahwa kalau teman-teman dosen yang jago-jago nulis itu kadang menilai bahwa ini asesor ini ngerti jurnal apa enggak sih sebenarnya. Nah itu ya, bukan saya sebenarnya, ya itulah keunikan kita di Indonesia, itulah yang bukan ahlinya tiba-tiba jadi ahli gitu ya. Itu yang sesuatu yang unik sebenarnya di Indonesia. Keunikannya ya itu kayaknya bisa diangkat jadi paper, itu keunikan di Indonesia itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Tetap semangat ya, nanti informasi terbaru tetap akan saya sampaikan di next video. Tetap semangat, kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.